Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fauzan Ramadan. NIM saya 231060600001. Saya dari UIN Sunan Kalijaga, program studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan saya dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Komputer, yaitu membuat program pengolahan data absensi. Langsung saja ke programnya. Pertama saya membuat introduction di sini dengan tujuan agar user yang nantinya akan menggunakan program ini itu mengetahui siapa yang membuat program ini dan juga apa tujuan dari pembuatan program ini. Selanjutnya di sini saya mengimport Pandas. Jadi Pandas itu salah satu library yang ada pada bahasa pemrograman Python. Jadi Pandas itu berguna untuk nantinya agar dapat membaca program yang dibuat. Ya, selanjutnya di sini saya membuat kalimat perintah untuk memasukkan variabelnya. Silakan masukkan prodi dan keadaan yang ditampilkan. Jadi variabel yang akan ditampilkan itu ada dua, yaitu prodi dan juga keadaan. Selanjutnya saya menggunakan def di sini agar program yang saya buat ini terlihat lebih rapi. Di sini data sama dengan pd.read_csv tugas mingguan 3. Nah, ini bertujuan untuk membaca file CSV ke dalam data frame. Jadi sebelum membuat program ini saya membutuhkan file Excel berupa data seperti ini. Yang ini saya udah convert menjadi CSV untuk data tipe filenya agar dapat dibaca oleh Pandas. Selanjutnya di sini saya membutuhkan data frame kosong untuk menyimpan hasil yang difilter. Lalu di sini ada for I in range 2. Maksudnya yaitu nanti program yang ditampilkan itu meminta user untuk menginput variabel sebanyak 2 kali. Contohnya pertama masukkan prodi gitu, nanti kita atau enggak usernya menginput teknik industri gitu. Lalu masukkan keadaannya, misalkan masuk gitu. Nah, nanti 2 kali, jadi masukkan prodi lagi, lalu masukkan keadaan lagi. Selanjutnya di sini kita membutuhkan filter baris berdasarkan pilihan pengguna dengan fungsi seperti ini. Jadi nanti data yang diinginkan dari file CSV ini akan difilter dengan fungsi ini, lalu akan ditampilkan berupa baris dengan fungsi ini. Jadi nanti data yang dibutuhkan akan disimpan. Selanjutnya saya membuat fungsi untuk menghitung total jumlah izin dan masuk. Jadi selain memfilter siapa saja yang masuk atau enggak yang izin, itu saya juga membuat perhitungannya seperti ini. Jadi nanti akan menampilkan jumlahnya ada berapa gitu, ada berapa orang yang izin atau enggak yang masuk.
Selanjutnya akan di print hasil filter datanya. Jadi data yang dimasukkannya benar sesuai dengan arahan yang di sini. Jadi misal datanya itu atau variabelnya itu teknik industri. Yang pertama teknik industri, yang kedua informatika gitu. Keadaannya masuk dan izin. Nah itu misalkan terbaca ada di file CSV-nya. Nah maka akan keluarnya seperti ini. Dan total data yang izinnya atau yang masuknya itu akan ditampilkan berupa bentuknya seperti ini. Nah, apabila variabel yang diinput atau yang dimasukkan itu salah, bisa jadi karena data atau variabelnya tidak terbaca oleh CSV, atau enggak penulisan dalam variabelnya itu kurang tepat atau typo, itu maka akan muncul kalimat seperti ini, pilihan Anda tidak ditemukan. Nah, oke, langsung saja kita running ya teman-teman, agar mengetahui hasil outputnya seperti apa. Nah di sini muncul opening atau introduction-nya. Kemudian kita diminta untuk masukkan variabelnya. Karena saya diminta untuk masukkan teknik industri yang izin dan juga teknik informatika yang izin, maka saya akan masukkan teknik industri yang pertama. Kemudian keadaannya izin. Yang kedua teknik informatika. Keadaannya juga izin. Nah, hasil outputnya akan muncul mulai dari indeksnya, name-nya, namanya, hingga prodi dan keadaannya. Nah, di sini juga dimunculkan total izinnya ada berapa dan juga masuknya. Saya sengaja membuat total masuk juga supaya tahu gitu totalnya ada berapa, walaupun yang diminta hanya izin. Coba kita misalkan membuat atau enggak menginput variabelnya dengan prodi yang lain, contohnya prodi kimia. Keadaannya masuk, lalu prodi yang kedua misalkan yang enggak ada di CSV, contohnya kan tadi di CSV itu ada fisika, kimia, biologi, matematika, misalkan kita masukin teknik sipil. Keadaannya izin. Nah, karena teknik sipil nggak ada di CSV, maka yang ditampilkan di outputnya hanya kimia. Total izin dan masuknya pun hanya kimia untuk prodi kimia yang ada di file CSV tersebut. Coba kita sekali lagi running dengan variabel misalkan typo. Kita masukinnya fisika, misalkan fisika. Kita cuma nulisnya fisik gitu, kurang A. Masukin keadaannya izin. Untuk prodi keduanya misalkan kimia. Keadaannya masuk. Kita kurang K, typo misalkan. Nah, yang keluarnya akan kalimat seperti ini, pilihan Anda tidak ditemukan. Jadi program pengolahan data absensi ini bisa digunakan untuk teman-teman yang membutuhkan, misalkan untuk guru gitu, atau enggak untuk dosen yang membutuhkan mengabsensi muridnya, misalkan muridnya itu ada ratusan atau ribuan.
dengan prodi yang berbeda-beda, dengan status yang berbeda-beda, keadaan yang berbeda-beda. Ini bisa menggunakan program absensi, filter absensi seperti ini agar memudahkan untuk memfilter absensinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai program pengolahan data absensi. Kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata atau program yang saya buat masih kurang. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.